Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih tetap setia membagikan inspirasi judul skripsi dalam berbagai bidang ilmu hukum kepada Anda, dan ini merupakan bagian yang ke-13. Kita langsung saja teman-teman ke judul yang pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam finansial teknologi peer-to-peer lending. Kalau kita berbicara mengenai finansial teknologi atau fintech, salah satu yang paling menarik adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini adalah pinjaman online, di mana antara satu pihak dengan pihak yang lain atau antara yang meminjam dengan yang meminjamkan, itu tidak ada pertemuan atau perjumpaan. Tetapi perjanjian ataupun kontrak itu dibuat secara sistem elektronik, di mana si kreditur itu dapat menyerap data daripada si debitur. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu permasalahan karena sangat banyak kasus bahwa data pribadi yang dimiliki oleh si debitur itu justru terekspos ke publik. Karena inilah sebagai salah satu cara yang bisa digunakan oleh si kreditur ketika si debitur melakukan yang namanya wan prestasi. Pertanyaannya kemudian, kalau kita baca di dalam Undang-Undang ITE, yang namanya perlindungan data pribadi itu adalah sebuah hak. Artinya itu harus dilindungi. Nah, sejauh mana perlindungan data pribadi di Indonesia, maka kita bisa mengkajinya dalam dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman uang berbasis financial teknologi peer-to-peer lending. Oke, jadi silakan nanti Anda bisa mewawancarai salah satu aplikasi pinjaman peer-to-peer lending. Kalau memang Anda punya akses ke sana, diwawancarai bagaimana perlindungan data pribadi ketika terjadi transaksi antara si debitur dengan kreditur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman uang berbasis financial teknologi peer-to-peer lending. Jadi, ketika tadi saya katakan bahwa data pribadi itu harus dilindungi karena itu adalah hak, berarti kalau ada institusi yang membocorkan data pribadi itu harus diberikan sanksi. Nah, sejauh ini bagaimana hal tersebut bisa ditegakkan oleh penegak hukum. Sekarang kita masuk ke judul yang kedua, ini di dalam hukum hak kekayaan intelektual. Judulnya adalah analisis perlindungan hukum hak cipta musik yang diupload pada aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Satu aplikasi yang sangat berkembang akhir-akhir ini adalah TikTok, dan banyak konten kreator yang mengupload videonya di TikTok. Sayangnya kemudian banyak dari para konten kreator tersebut yang tidak sadar bahwa dia menggunakan lagu orang lain tanpa izin. Otomatis ketika dia menggunakan lagu orang lain tanpa izin, maka hal tersebut akan melanggar dua hak di dalam hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama ada namanya hak moral. Maksudnya hak moral adalah bahwa ketika kita menggunakan lagu orang lain, maka kita kalau boleh melakukan atau meminta izin kepada pemilik lagu atau pencipta lagu. Kemudian yang kedua ada namanya hak ekonomi. Ketika Anda mengupload satu video dengan background lagu orang lain di TikTok, tentu ada potensi ekonomi di sana. Anda bisa mendapatkan AdSense ataupun Anda mendapatkan endorse, maka otomatis Anda juga merugikan orang lain di dalam hal ekonomi. Agak berbeda memang antara TikTok dengan YouTube. Kalau di YouTube kita menggunakan lagu orang lain, maka itu langsung kena copyright dari YouTube, sehingga video kita tidak dimonetisasi, atau kalau kita melakukan beberapa pelanggaran, maka channel kita itu akan di-ban ataupun dihukum oleh YouTube. Sedangkan di TikTok hal itu tidak ada. Makanya kemudian permasalahan-permasalahan ini sering terjadi di dalam TikTok. Oke? Nah, untuk menganalisis ini kita bisa menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana identifikasi bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok. Jadi identifikasi pelanggarannya itu bisa saja dalam hal mengambil bulat-bulat lagu orang lain dalam background videonya, atau bisa juga mengaransemen lagu tersebut tanpa izin daripada pemilik lagu. Oke. Kemudian yang kedua,
bagaimana bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap pembajakan dan pengubahan isi lagu yang diupload pada aplikasi TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi kalau dikatakan bagaimana tindakan hukum, ya yang pertama, langkah yang paling sederhana itu adalah dengan menghapus video tersebut. Oke? Kemudian yang kedua, bisa juga dengan meminta maaf. Lalu kemudian yang ketiga, ketika si content creator sudah mendapatkan manfaat ekonomi dari videonya, maka bisa saja si content creator tersebut dituntut ganti rugi. Tergantung dari mana prospek daripada akun si content creator tersebut. Oke, judul yang ketiga ini dalam bidang hukum tata negara. Judulnya adalah Kajian Yuridis Terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini berbicara mengenai independensi KPK. Selama ini kita tahu bahwa KPK itu adalah sebagai lembaga independen, itu awamnya. Tapi kemudian ketika Anda sebagai mahasiswa hukum tata negara mencoba menelisik mengenai eksistensi daripada KPK ini, ternyata banyak hal yang justru tidak sesuai dengan independensinya atau bertentangan dengan independensinya. Hal tersebut kemudian semakin diperparah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu yang menyatakan bahwa KPK itu adalah bagian dari eksekutif, di mana kita tahu bahwa makna daripada lembaga negara independen itu sesungguhnya adalah lembaga negara yang tidak berada di bawah kekuasaan lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Kenapa tidak boleh di bawah kedua lembaga ini? Karena memang eksekutif dan legislatif itu adalah lembaga yang sangat kental dengan politik. Karena orang-orang yang ada di lembaga eksekutif dan legislatif itu direkrut melalui pemilihan umum. Nah, untuk melihat bagaimana independensi KPK pasca perubahan Undang-Undang KPK, kita munculkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 PUU 15 2017. Jadi saya katakan tadi secara awam kita mengatakan bahwa KPK lembaga negara independen. Ternyata kalau kita telisik bahwa KPK itu ternyata tidak sepenuhnya independen. Dalam hal apa saja KPK itu tidak independen? Misalnya dalam hal sumber daya manusianya. Karena sebagian besar penyidik KPK itu masih berasal dari lembaga kepolisian. Kalau misalnya penyidiknya saja dari lembaga kepolisian, bagaimana mungkin KPK dikatakan sebagai lembaga negara independen? Kemudian yang kedua misalnya adalah adanya Dewan Pengawas yang bisa menentukan terhadap penyidikan, penggeledahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana idealnya eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen? Kalau bicara masalah idealnya, misalnya bisa Anda lihat dari proses rekrutmen SDM-nya, kemudian yang kedua rekrutmen pimpinannya, yang ketiga pengelolaan dananya, dan yang keempat adalah pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sekarang kita masuk ke judul yang keempat, ini dalam bidang hukum pidana, efektivitas double track system ataupun single track system sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, mungkin banyak dari Anda yang belum tahu apa itu double track system maupun single track system. Kalau dia double track system, di sini artinya bahwa pemberian sanksi itu dilakukan dalam dua aspek, yaitu dalam hal sanksi pidana, baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan, dan yang kedua ada namanya sanksi tindakan. Saya kasih satu contoh. Double track system itu adalah misalnya seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, maka dia akan dihukum. Yang pertama, diberikan dia pidana pokok yaitu penjara dan denda, dan pidana tambahannya adalah pencabutan hak politik. Sedangkan sanksi tindakannya adalah misalnya melakukan kerja sosial ataupun melakukan perbaikan-perbaikan akibat dari kejahatannya dan lain-lain. Sedangkan single track system artinya bahwa sanksinya itu adalah hanya sanksi pokok dan sanksi pidana tambahan. Misalnya dia dipenjara dan didenda, lalu kemudian dicabut hak pilihnya, itu saja, hak politiknya dicabut.
Tidak ada sanksi tindakan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pertanyaannya kemudian yang mana ini yang paling efektif? Atau kemudian apakah ini sudah dilakukan di Indonesia? Inilah yang perlu Anda teliti di dalam judul skripsi ini. Yang pertama adalah apakah jenis sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kenapa permasalahan double track system ini kita kaji di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Karena memang tipikor ini adalah sebagai extraordinary crime, sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, maka tindakannya, sanksinya juga harus luar biasa. Dan double track system itu adalah salah satu cara luar biasa untuk memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas double track system atau single track system sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi silakan nanti dicari putusan-putusan yang menerapkan apakah dia double track system ataupun single track system. Oke, kita lanjut ke judul yang kelima. Ini di dalam bidang hukum perdata. Judulnya adalah pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan dalam hal perseroan perorangan tersebut mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara yang namanya perseroan terbatas atau sering disingkat sebagai PT, maka bayangan pertama kita adalah PT tersebut didirikan minimal 2 orang. Pemegang sahamnya itu minimal 2 orang. Tetapi ternyata di dalam upaya meningkatkan ekonomi Indonesia dan juga di dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah meluncurkan satu bentuk perseroan, yaitu perseroan perorangan. Berbeda dengan PT sebelumnya, maka di dalam perseroan perorangan ini, pemegang sahamnya itu cukup 1 orang saja. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau misalnya pemegang saham dari PT ini hanya 1 orang, bagaimana batasan daripada pertanggungjawabannya ketika PT tersebut mengalami kerugian? Sebatas apa pertanggungjawabannya? Apakah misalnya pertanggungjawabannya hanya sebatas saham yang dia masukkan di dalam PT itu, atau justru tanggung jawab itu adalah tanggung jawab mutlak? Artinya kalau misalnya PT-nya rugi, maka seluruh harta bendanya itu bisa digunakan untuk menutupi kerugian dari perseroan perorangan tersebut. Nah, untuk mengkaji ini maka kita masukkan 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan pemegang saham dalam perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini yang menarik nanti Anda kaji adalah ketika misalnya dalam perseroan perorangan itu pemegang sahamnya hanya 1, pemiliknya hanya 1, bagaimana dengan komisaris-komisarisnya, kemudian pengawasannya, dan lain-lain. Dan kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan dalam hal perseroan perorangan tersebut mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini yang saya katakan tadi, silakan diteliti sebatas apa pertanggungjawaban daripada pemegang saham itu. Oke, saya rasa demikian teman-teman. 5 judul skripsi dari berbagai bidang atau cabang ilmu hukum. Semoga ini bermanfaat kepada Anda. Kita bertemu di part-part yang berikutnya. Terima kasih.